Jadi kalau kita semakin bersedekah, semakin berinfak, semakin membantu orang lain, maka dosa dan kesalahan kita itu ibarat disiram, ya, api yang disiram oleh air yang dia akan padam. Begitulah sedekah. Sedekah akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, selain dosa besar dan selain dosa kesyirikan. Wa salatul rajul fi jawfil lail, salatnya seseorang di pertengahan malam, di penghujung malam. Kemudian Nabi SAW membaca surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Beliau membacakan ayat yang ke-16, ya, surat As-Sajdah. Kemudian summa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan kembali kepada Mu'adz, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah saya berikan berita tentang puncak semua perkara, wa amudihi, dan tiangnya, wa dzirwati sanamihi, dan piala perkara tersebut, yaitu Islam, ya. Piala yang paling di atas, yang paling di atasnya, atau puncak daripada puncak Islam. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, tentu ya Rasulullah, saya mau. Apa itu pemimpin suatu perkara, perkara yang paling terdepan? Apa itu tiangnya? Apa itu yang paling atasnya, ya, yang paling tingginya? Maka Nabi SAW mengatakan, Ra'sul amri al-Islam, pemimpin semua perkara adalah Islam. Kenapa Islam dikatakan Ra'sul amri? Karena Islam ini menyelamatkan semuanya, ya, menyelamatkan orang-orang Yahudi, menyelamatkan orang-orang Nasrani apabila dia masuk ke dalam Islam, ya. Apabila dia beragama Islam, maka semua perkaranya sudah di bawah Islam itu sendiri. Dia akan selamat, dia akan terbebas dari siksaan Allah, dia akan terbebaskan dari neraka selama-lamanya. Tapi kalau dia tidak memeluk agama Islam, berarti dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wa amuduhu as-shalah, tiang daripada Islam itu adalah salat. Jadi kalau yang paling terdepan adalah Islam, kemudian tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Salat itu merupakan tiang agama kalau bahasa kita. Salat itu merupakan tiang agama, tiang Islam. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, sedangkan dzirwatu sanamihi, puncak yang paling puncak adalah berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, ya. Yang paling tinggi amalan di dalam Islam adalah jihad fisabilillah, membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, dan menghancurkan semua yang menentang Islam, yang mengganggu Islam, atau yang berusaha untuk menzolimi
seperti kejadian yang sekarang ya di negeri Islam, yaitu Palestina, itu termasuk jihad fisabilillah. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, maukah saya beritahu kepadamu wahai Muadz semua sebab ya yang akan mengendalikan semua ini. Qultu bala ya Rasulullah, maka saya jawab, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani, maka beliau memegang lidah beliau. Nabi SAW memegang lidahnya ya. Sambil memegang lidah, kuffa alaika hadza, Nabi mengatakan, berusahalah engkau untuk menjaga, menahan lidahmu ini ya, menjaga lidah, menahan lidah, ucapan dijaga, perkataan hati-hati. Qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kami akan disiksa dengan apa yang kami katakan? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, thaqilatka ummuk, celaka ibumu. Ini bukan sumpah ya, ini bukan sumpah, tapi ini kebiasaan orang Arab karena dia ingin memberikan penegasan ya, ingin memberikan penegasan. Bukan Rasulullah SAW menyumpah ibunya, bukan. Artinya kalau maknanya, kamu ini kalau kayak gitu ibumu bisa celaka, itu maksudnya. Kalau kamu nakal, bandel, ini itu, orang tuamu jadi malu. Nah, itu maksudnya ya, itu maksudnya. Bukan Rasulullah SAW menyumpah celaka ibumu, bukan ya. Artinya kalau dimaknakan, rugi seorang ibu punya anak seperti kamu kalau kamu kayak gini ya, seperti itu maksudnya. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi SAW, bukankah banyak manusia yang diseret masuk ke dalam neraka gara-gara ya rusaknya ucapan-ucapan mereka ya, diseret wajahnya dalam keadaan tengkurap ya. Kenapa? Gara-gara hasaidu alsinatihim, rusaknya lisan ucapan mereka ya. Jadi di sini pentingnya hasaidu alsun ya. Kita pentingnya berhati-hati dalam kerusakan-kerusakan lisan dan lidah kita. Kenapa? Kalau bahasa orang-orang itu lidah tidak bertulang ya. Lidah itu tidak memiliki tulang, jadi mudah sekali, mudah menfitnah, mudah memecah belah, mudah berbuat ghibah, mudah mengadu domba, mudah juga menyebarkan berita-berita dusta ya. Mudah sekali. Perbuatan-perbuatan dosa itu sangat banyak disebabkan oleh lisan, oleh lidah. Maka di sini Nabi SAW memberikan peringatan kepada Muadz bin Jabal, semua yang terjadi ya, kebanyakan akibat apa? Sambil memegang lidahnya, Nabi SAW mengatakan akibat lisan, akibat lidah. Maka banyak juga hadis-hadis yang berkaitan dengan ucapan ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik atau
diam, ya, atau diam saja. Kemudian innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yudhillu biha finnar, yuzillu biha finnar ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Ada seseorang yang dia itu berbicara, mengucapkan sesuatu yang dia tidak jelas, kemudian ternyata ucapan tersebut yang dia ucapkan itu memasukkan dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat, ya.